Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah pada malam hari ini kami menjumpai pemirsa kembali dalam sebuah podcast dengan seorang tokoh yang insya Allah nanti akan kita sampaikan dan juga akan memperkenalkan sedikit profil beliau kepada kita semua. Seperti biasa, dun sana pemirsa Soro Minang TV, kami all crew Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa semoga pemirsa dun sana Soro Minang TV selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan sehari-harinya. Berikutnya pemirsa Soro Minang TV, tidak lupa juga kami selalu mengingatkan meringankan tangan pemirsa Dun Sana Soro Minang TV untuk bisa men-share sebanyak-banyaknya setiap program kami, terutama liputan khusus kita podcast bersama tokoh yang hari ini kita lakukan. Subscribe, follow akun fanpage kami, komen, subscribe and like akun channel YouTube Soro Minang TV itu sendiri. Tentu keberadaan Soro Minang TV insya Allah akan selalu menjumpai Dun Sana dengan segala bentuk kreativitas, tentu berkat dengan apa keringanan tangan daripada Dun Sana Soro Minang TV sadonyo. Oke, pemirsa Soro Minang TV, seperti yang kita ketahui beberapa 1-2 bulan ke depan pilkada itu akan berlangsung di Indonesia. Jadi beberapa daerah dan termasuk kota Batam hiruk pikuk tentang pilkada itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu pemirsa Soro Minang TV, kita langsung dari ruang dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Bapak Dr. Tibrani, nanti akan mencoba berbincang-bincang dengan beliau seputaran politik, baik itu Kota Batam, Kepri, atau mungkin secara nasional nantinya. Oke pemirsa Soro Minang TV, tema kita kali ini adalah lawan kotak kosong bukan berarti pilkada sudah selesai. Penasaran pemirsa Soro Minang TV? Saksikan taruh di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum Pak Tip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kami sampai mendapat di ruangan yang sangat sejuk dan cukup lumayan mewah, mendapatkan sebuah kopi yang membuat kita semakin fresh. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, cek warna hijau. Oke. Bang. Ya. Sebelumnya kami all crew Soro Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Tibrani yang telah menerima kami dan bersedia berbincang-bincang sedikit, baik itu sebagai salah seorang pengamat yang selama ini cukup konsen membahas tentang situasi-situasi politik yang terkini, baik itu di Kota Batam ataupun di seluruh Indonesia secara umum. Bang, sebelum kita berbicara tentang apa yang menjadi topik kita hari ini, yaitu lawan kotak kosong bukan berarti pilkada itu selesai. Mungkin ibarat kata orang tak kenal maka tak tahu. Tak tahu maka tak sayang. Mungkin dun sana kita Suara Minang TV, pemirsa sadonya ada juga yang belum mengenal profil seorang Dr. Tibrani. Mungkin tidak ada salahnya sedikit abang menyampaikan kepada pemirsa Soro Minang TV. Boleh mau berbahasa Minang, boleh bercampur dengan bahasa Indonesia. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang hari ini saya dikunjungi oleh kru Minang TV ke ruang saya. Terima kasih. Untuk profil saya kalau lahirnya saya di Taluk Kuantan, Riau sana.
6 Desember 71. Saya masuk kampus ini di tahun 98. 98. Ya, 98 saya sudah di dosen. Ya, Dulu ya, dari ya. dosen tuh S1 boleh jadi dosen. Oke. Kemudian saya di Unrika tuh sudah lebih 25 tahun lah sini kan. Nah, mungkin yang bertanya kenapa dekan ekonomi bicara politik? Ya. Nah, sebenarnya secara otodidak saya dulu nih anggota ketua KPU Kota Batam tahun 2024 sampai 2008. Kemudian anggota KPU Provinsi tahun 2008 sampai 2013. Oh iya iya baru saya ingat. Mungkin habis jadi anggota KPU saya terpilih periode berikutnya, banyak berapa politikus ngajak saya memberi cara pelatih lah, Betul, gimana dia mengelola mengkonsultanin lah. jadi konsultan. Ya betul. Padahal sebenarnya kerjaan KPU itu adalah IO-nya pemilu, pelaksana aja. Jadi cuma orang menganggap orang KPU itu orang politik. Background saya soalnya manajemen, manajemen pemasaran. Nah, saya karena di ilmu saya ilmu pemasaran, kemudian saya terjun di penyelenggara pemilu. Maka di tesis dan disertasi saya kaitkan aja di masalah political marketing. Makanya saya mulai memahami politika itu, dan memang berapa pemilu saya punya lembaga survei juga. Kemudian juga aktif sebagai konsultan berapa caleg atau baik di DPR RI, DPD maupun wali kota, gubernur, pernah lah diajak. Betul. Oke, maka sehingga saya bisa bicara politik itu secara otodidak. Jadi sebenarnya ilmu basic marketing itu sedikit punya korelasi dengan dunia politik. Maka ketertarikan saya itu, makanya tadi saya bilang Pak Sapril, saya sudah membuat sebuah buku yang bicara tentang marketing di politik, political marketing. Jadi bagaimana seorang kandidat itu dipilih, harus berperilaku, dikenal dengan masyarakat, dikenal elektabilitas, kemudian popularitasnya, kemudian dipilih elektabilitasnya, itu harus melakukan pendekatan political marketing. Apa itu marketing? Bagaimana upaya orang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen di sini diubah menjadi pemilih. Nah, maka seorang politikus harus berperilaku apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konstituen atau pemilih. Maka situ saya tertarik. Kemudian saya memang bidang di Fakultas Ekonomi Bisnis ini udah tahun ke-5 sebagai dekan ekonomi. Nah, cuma memang di luar saya juga banyak bicara tentang politik. Itulah profil singkat saya. Oke. Pemirsa Sonora Minang TV, artinya kali ini kita berbicara tentang politik dengan beliau Bapak Dr. Tibrani, Dekan Ekonomi Bisnis Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan. Tentu adalah sesuatu yang tepat. Betul, Pak? Oke. Sebentar, pemirsa Sonora Minang TV. Oke, sinyal. Oke. Bang, seperti yang telah kita ketahui sebagian, apalagi dengan begitu dahsyatnya media-media sosial, media online, dan segala macam, tentu masyarakat secara umum mengetahui detail-detail, detik per detik, bagaimana perkembangan politik itu secara umum. Nah, khusus berbicara tentang Batam, ini sesuatu yang cukup menarik. Karena memang informasi dari redaksi Sonora Minang TV mendapatkan informasi itu adalah Abang pernah mempunyai sebuah statement. Ini situasi politik Kota Batam dulu ya. Pernah mempunyai sebuah statement dengan argumentasi politik yang cukup logika, bahwasanya kemungkinan besar
jika begini, jika begitu, dan seterusnya. Kemungkinan calon wali kota yang sudah mendapatkan banyak rekomendasi akan melawan kota kosong itu. Nah, kami datang kali ini kepada Abang dengan berbagai macam pertanyaan. Tentu yang pertama ingin konfirmasi dulu nih secara langsung kepada Abang. Seperti apa analisis Abang yang berhubungan dengan istilah kota kosong terhadap sebuah calon tertentu di dalam pilkada serentak yang insya Allah 1-2 bulan ke depan terjadi gitu. Oke, terima kasih. Pertama, pendapat saya atau analisis saya itu kalau dalam bahasa akademik itu namanya hipotesa saya. Jawaban sementara kemungkinan akan terjadi. Nah, kenapa saya berpendapat demikian? Pertama, ini secara tidak sengaja apakah pembuat undang-undang pemilu serentak, pilpres dan pileg itu dan melakukan pilkada serentak itu, apakah itu diperkirakan akan terjadi akan mengerucut seperti ini? Nah, maksudnya ketika pilpres selesai dan kabinet belum disusun, maka biasa setiap pemilu pasti berebut atau membagi-bagi kekuasaan di tingkat pusat. Nah, ternyata bargainingnya itu di pilkada berikutnya. Nah, sekarang ketika di Batam muncul dukungan partai besar didapat oleh Pak Amsakar. Kita sebutlah nama Pak Amsakar gitu salah satu calon. Pertama Golkar, kemudian Gerindra, kemudian PKB, nyusul Golkar. Nasdem itu sendiri. Nasdem sendiri akhirnya kan. Maka saya berpikir kalau kayak gini kayaknya bisa habis kursi untuk satu orang. Sehingga dalam bahasa pasarnya politik itu kotak kosong ya. Kotak kosong ya. Padahal dalam undang-undang itu tidak ada istilah kotak kosong. Yang ada tuh apa istilahnya Bang? Kolom kosong. Oh, kolom kosong. Berarti nggak ada nyucuk maksudnya. Nanti ada gambaran gini di dalam surat suara itu kan kalau ada pasangan kan nomor 1. Ada foto. Nomor 2 kan gitu. Nah, kalau tidak ada hanya satu pasang calon memenuhi syarat, itu nanti kolom pertama itu ada pasangan yang sudah memenuhi syarat, yang satu kosong aja, tidak ada gambar. Kolom kosong namanya. Ketika dalam pemilih nanti dibolehkan memilih salah satu itu. Kalau dia mencoblos yang tidak ada gambar, berarti suara itu dihitung juga. Berarti kolom kosongnya terisi, kan begitu maksudnya? Iya, terisi. Nah, dalam ketentuan ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, apabila hanya yang memenuhi syarat pasangan calon hanya 1, maka pemilu tetap dilanjutkan. Proses pemilu itu tidak ada istilah aklamasi ya? Tidak ada, karena begini, pemilu itu artikan pemilihan umum. Pemilihan umum ada 3 lembaga yang terlibat atau 3 kepentingan di situ, ada 3 pihak ya. Ada penyelenggara, kemudian ada peserta pasangan calon dari partai politik atau perseorangan. Yang ketiga pemilih. Kalau tidak ada ini maka tidak pemilu namanya. Nah, karena konstitusi kita bahwa pemilihan peralihan kekuasaan adalah melalui yang sistem demokrasi melalui sebuah pemilu. Nah, ketika satu pasangan calon hanya memenuhi syarat, harus dilaksanakan pemilu. Walaupun hanya satu pasangan calon. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 ini. Nah, jadi kalau itu terjadi, maksud saya itu yang satu pasangan calon memenuhi syarat ini jangan berhenti sampai di situ. Karena dalam ketentuannya pasangan satu calon ini itu harus menang 50% plus 1. Walaupun kotak kosong. Kalau sampai tidak menang, hasilnya lebih banyak memilih kolom kosong tadi. Maka pasangan yang memenuhi syarat tadi tidak bisa dilatih, tidak bisa ditetapkan pemenang pemilu. Nah, itu akan dilakukan pemilu berikutnya, apakah di tahun berikutnya atau yang ditetapkan undang-undang. Jadi tidak ada istilah pemilu ulang. Tidak ada. Jadi artinya maksudnya hasil pemilu itu ditetapkan tidak ada pasang pemenang. Karena masa jabatan wali kota sudah habis, maka pemerintah, apakah gubernur atau mendagri, menunjuk PLT, PJ ya, pejabat sementara dari pemerintah daerah tersebut sampai
terpilihnya wali kota yang melalui pemilu itu. Oh, oke. Ya artinya gini, jadi kepada pasangan yang nanti musyawarahnya satu pasangan itu bukan berarti Anda sudah menang. Proses pemilu akan tetap berjalan seperti biasa. Ya, jadi jangan terjadi euforia bahwa kita udah menang belum. Nah, artinya apa? Kalau sempat yang masyarakat yang datang pemilu pertama karena dia merasa tidak datang lagi lah, tidak jelas menang belum. Belum. Nah, ternyata yang datang itu dari pemilih kita kan 800 lebih. Gitu. Ya. Kalau cuma datang cuma 1.000 orang umpamanya. Nah, itu dihitung. Berarti partisipasi sangat rendah sekali. Rendah, tapi harus lihat juga dalam tentunya mana apakah satu pasangan yang memenuhi syarat ini melebihi 50% suara sah. Nah. Bentar Bang, sedikit detail. Kalau seandainya, tadi kan Abang sudah menjelaskan ada istilah kolom kosong, ada istilah partisipasi yang cukup lemah. Nah, sedikit lebih detail, hukum jika seandainya dalam hal ini kotak kosong itu bahkan lebih tinggi, atau seperti kata Abang tadi 800.000 DPT itu, tapi cuman gara-gara masyarakat sudah menganggap remeh, karena memang satu orang saja akhirnya tidak datang lagi kepada TPS. Seperti apa konsekuensi hukum berdasarkan undang-undang yang Abang ketahui tentang itu gitu? Nah, dalam undang-undang ini bahwa penentuan pemenang atau tidak itu berdasarkan suara sah. Oh, jadi DPT itu ada 800 lebih itu, yang datang cuma 1.000 umpamanya. Iya, betul. Itu udah terjadi pemilu sebenarnya. Berarti artinya diakui. Diakui sih, proses sudah lewati walaupun pemilih sedikit. Cuma sekarang pemenangnya siapa? Siapa yang terpilih? Nah, dalam hasil pemilu nanti dalam perhitungan suara, kalau satu pasangan yang memenuhi syarat ini tidak mencapai 50% plus 1, lebih dari bahasa undang-undang lebih dari 50% dari suara sah yang ada hasil pemilu itu, maka dia tidak bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Artinya lebih banyak masyarakat memilih kolom kosong. Nah, dalam undang-undang dijelaskan bahwa untuk pejabat atau wali kotanya itu akan ditunjuk oleh pemerintah. Oleh pemerintah, baik itu satu tingkat di atas. Sampai terpilihnya melalui pemilu berikutnya. Cuma pemilu berikutnya, kalau sebelum undang-undang pemilu serentak ini kan bisa dilakukan berapa kali dalam kabupaten kota atau provinsi. Sekarang kan dalam 5 tahun sekali, hanya 1 kali. Ya bisa kemungkinan kalau tidak ada kepresnya atau perpunya, ya tunggu 5 tahun. Berarti lagi. 5 tahun yang tadi yang ditunjuk tadi oleh pemerintah tadi itu bisa menjabat sampai 5 tahun. Nah, cuma undang-undangnya apakah saya belum baca? Apakah akan dilalui tahun berikutnya? Karena pemilu serentak lagi. Ya, itu tergantung kepada pemerintahan tertinggi dalam hal ini presiden lah umpamanya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, cukup menarik ya. Baru pertemuan awal 1-2 pertanyaan cukup menarik dan insya Allah akan menambah ilmu kita. Bang, mohon izin dulu Bang. Sedikit komentar mau dibaca dulu nih. Pemirsa disapu-sapu segenek dulu. Pemirsa Dun Sanak Suara Minang TV. Oke. Oh, kalau Safi Cawak, Assalamualaikum Pak Tip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Del Maskar Naraslayo menonton. Kemarilah Pak Del. Awak lah di Batu Haji, jam menontonnya dari apa itulah dari MKGR. Alpen, salam Ambo Samo Pak Tibrani udah Safril gitu. Salam kembali Pak Alpen. Donald bin Rajab, kalau kotak kosong yang menang gimana Pak Tip? Mungkin kita ulang aja nanti pertanyaan dari salah seorang pemirsa Suara Minang TV. Bapak Askar Zen, risiko kotak kosong lebih besar risikonya. Banyak kejadian di pilkada daerah lain kotak kosong yang menang. Ini Bang, sebelum saya melanjutkan kepada pertanyaan ini agak menarik nih.
kayaknya pemirsa Suara Minang TV lumayan tertantang dengan istilah kotak kosong dan melihat perkembangan yang terjadi. Karena masyarakat pun juga tidak mau membalik kucing dalam karung, kan begitu dalam tanda petik, kan begitu artinya. Nah, jika ini terjadi, tadi Bapak Donald bertanya seperti apa? Umpamanya kotak kosong itu menang, kan begitu kan? Itu satu. Yang kedua, tadi ada yang mengatakan risiko melawan kotak kosong itu justru lebih tinggi daripada melawan ada kontestansi yang lain, kan begitu. Nah, yang ketiga, Bang, ini dari saya bisa dilanjutkan nanti. Ada nggak sebuah contoh dari dua yang pertanyaan di atas, dari pilkada-pilkada sebelumnya secara langsung, otomatis bukan pilkada serentak yang pada prinsipnya melawan kotak kosong di Indonesia dan berakibat kepada kotak kosong yang menang. Pernah nggak itu terjadi di Indonesia? Gitu. Silakan, Bang. Oke, pertama masalah bagaimana kalau yang menang itu kotak kosong. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu di pasal 54 bagian D dijelaskan bahwa apabila terjadi hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Syarat di sini ada syarat dukungan, bisa syarat dari calon sendiri. Betul. Di bawahnya ada mungkin ada dua pasang mengajukan ke KPU dengan dukungan partai politik cukup, tapi calon tidak memenuhi syarat. Didis lah bahasa kasarnya. Dikasih kesempatan diperbaiki tidak juga memenuhi syarat. Betul. Akhirnya masanya habis, maka hanya satu pasangan calon yang ditetapkan. Maka dalam pasar politik tadi berarti kotak kosong kan? Betul. Kalau dalam bahasa undang-undang adalah kolom kosong. Kolom kosong. Nah, kalau itu menang, maka pasangan yang memenuhi syarat tadi itu belum tentu tidak jadi pemenang. Tidak jadi wali kota. Tidak jadi wali kota. Tidak jadi bupati. Tidak jadi bupati dan atau gubernur. Betul. Jadi adalah itu pemerintah tadi akan menunjuk pejabat wali kotanya sampai diselenggarakannya pemilu berikutnya. Pemilu berikutnya. Tidak, pilkada berikutnya. Ya, maksudnya pilkada berikutnya ya. Bukan ada istilah ulang. Tidak. Nah, ketika terselenggara pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya, pasangan calon ini mendaftar lagi boleh. Boleh. Boleh lagi mendaftar untuk pilkada berikutnya. Tapi lah malu, Nana. Tak kosong kalah aja. Nah, itu. Jadi menurut saya, hemat saya, kalau nanti terjadi di Batam, ya ingat, melawan kotak kosong itu belum selesai pemilu. Belum selesai pemilu. Ini poin dari judul kita hari ini. Betul. Harus pemilih pendukung malah harus membuktikan bahwa lawan kita secara administrasi tidak ada, tapi cara politik buktikan bahwa kita menang supaya legitimasi daripada calon terpilih nanti yang melawan kotak kosong ini kuat. Kalau tadi kata Pak Sapril menangnya sedikit aja 50+1, bisa jadi CME kata orang Padang. Keluar ya masuk Padang Pak Dokter ya. Orang Semando. Orang Semando ya. Nah, yang kedua, yang tadi apa tadi ya? Risiko. Itulah risiko tadi ya. Risikonya dia tidak ada calon terpilih. Kalau dia sempat kalah oleh calon kosong itu. Kemudian apakah sudah pernah terjadi? Nah, betul. Di sejarah yang saya tahu, ada berapa kali pilkada 2017-18 itu ada pilkada satu pasangan calon atau lawan kotak kosong. Lawan kolom kosong tadi. Dan lebih dari 2 atau 3. Nah, ada satu di Kota Makassar tahun 18 itu, menang kotak kosong itu. Masya Allah. Itu secara politik partai semua mendukung. Tapi kenyataannya masyarakat tak milih. Maksudnya milih kolom kosong lah. Berarti kan pasangan calon tadi oleh pemerintah pusat tidak dilantik. Tidak ditetapkan oleh KPU karena dia tidak melebihi dari 50% suara yang diperoleh dari suara sah yang ada. Nah, itu. Jadi sekali lagi kepada pendukung pasangan calon memenuhi syarat, jangan berhenti sampai di situ. Jangan terlalu euforia. Jangan euforia dulu. Nah, masih ada prosesnya. Karena ini kan pemilu suatu proses. Kalau tadi kalau tidak ada lawan langsung lantik. Bukan pemilu ya. Penggeseran kekuasaan di Indonesia berdasarkan undang-undang kita itu harus melalui suatu proses pemilu, maka tetap laksanakan pemilu.
dengan pilkada langsung. Dengan pilkada langsung. Kalau tertutup beda lagi. Beda lagi. Baru ada aklamasi. Jadi berubah lagi bahwa pemilihan gubernur di kota di DPR, di Dewan. Ya, sekarang kan kita ada pilkada pemilu langsung kan. Iya. Bang, sedikit nih Bang. Sebelum saya membacakan lagi, ini cukup menarik nih. Beberapa pertanyaan atau komentar. Jadi artinya saya melihat ada sebuah fenomena di Indonesia, demokrasi kita saat ini sudah sangat cukup sentralistik. Di pusat semua yang putuskan. Otonomi untuk apa? Ketua DPC untuk apa? Ketua DPW untuk apa? Atau DPD 1. Semuanya yang diputuskan oleh pusat. Kalau kita di daerah tentu jangkauan kita ke pusat itu luar biasa jangkauannya kan gitu ya kan. Bukan levelnya orang-orang daerah dalam tanda petik kita sebut seperti itu. Fenomena-fenomena ini menurut Abang sebagai seorang yang selama ini cukup memperhatikan perkembangan politik dan Dunsana pemirsa Suara Minang TV, beliau juga memperhatikan politik ini walaupun berbackground dari marketing, mempunyai suatu judul strategi pemenangan pemilu dan perspektif politik marketing. Berarti besok kena jadi caleg hubungi Pak Tip ya. Bang, bagaimana fenomena itu menurut Abang sekarang Bang? Nah itu yang saya katakan dari awal. Apakah ketika pemerintah pusat DPR sama presiden sepakat melakukan pemilu secara serentak, jadi serentak presiden dengan pileg dan pilkada, gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia dilakukan serentak, sudah menggambarkan atau memprediksi akan terjadi tanda kutip membentuk secara alami oligarki politik. Nah, kenapa bilang oligarki? Karena mengerucutnya semua partai politik yang menang di legislatif ke kepentingan nasional ke depannya pemilu 2029 buat saya. 2029 untuk Pilpres berikutnya. Nah, tadi Bapak Sapril katakan yang kedua dampaknya adalah tidak adanya peranan DPC atau DPD 2, DPD 1, DPW, kota, provinsi lah maksudnya. Dalam penentuan pasangan calon di pilkada. Di wilayah masing-masing. Nah, sekarang kalau saya amati, DPC atau DPW itu hanya berfungsi ketika legislatif. Ketika pilkada, pusat diambil alih toke lah. Toke pusat yang mainkan. Jadi DPP itu yang apa? Jadi, ya boleh kita lihat di media massa semuanya yang memutuskan rekomendasi DPP. Jadi ada kelemahan di sini, fenomena yang terjadi, menurunnya mutu kualitas dari demokrasi Indonesia dengan sistem kayak gini. Dengan seperti itu. Apakah bisa disebut dengan new orba Bang, sentralistik? Bisa. Ini nanti saya prediksi ini analisis. Betul. Menurut analisis saya, untuk pemilu berikutnya, kalau dibilang neo orba mungkin dikatakan itu bisa katakan. Kita ambil kata-kata sentralistik ya. Kalau lihat dari koalisi nasional sekarang untuk pilkada ini, kan yang di luar itu sekarang tuh karena dari Pilpres kan ada tiga kelompok kemarin kan. Sementara Nasdem PKB udah merapat ke 02. Betul. Nah, PDIP di luar sama PKS yang belum bisa. Tapi dengan pilkada ini itu otomatis terjadi menyatu. Itu yang bikin oligarki kan. Sehingga oposisi sih kayaknya sepertinya tinggal PDIP atau PKS. Tinggal partai itu di luar itu. Betul. Oligarki yang selama ini orang menyebut Bapak Wali Kota, Ibu Gubernur, anak Bupati kan gitu. Oligarki sifatnya kepada keluarga kan ya. Itu namanya dinasti. Bodoh nahos mah. Oligarki dengan dinasti beda. Kalau dinasti itu kepada pasangan calonnya. Tapi oligarki ini partai pendukungnya. Sistemnya. Partai pendukungnya yang dia kan kalau dalam bahasa ekonomi pasar itu ada 3. Ada persaing sempurna, ada oligopoli, ada
monopoli. Sebentar Bang, kuliah sebentar ya. Ya. Pasar persaingan sempurna Mr. Donald. Silakan Jadi Bang. pasar sempurna itu banyak pembeli, banyak penjual. Banyak penjual. Nah, kalau oligopoli adalah sedikit produsen, ya. Banyak pembeli. Banyak pembeli. Ya. Nah, monopoli tunggal produsennya, banyak pembeli. Wah. Nah, politik yang sekarang terbentuk tuh Oligarki tadi. sama dengan oligopoli. Oligopoli. Dalam masa ekonomi namanya pasar oligopoli. Nah, jadi dia susah masuknya, tapi dia menguasai pasar itu, produsen dia membentuk itu. Nah, jadi dampak dari ini analisis saya ya, ini bisa-bisa ya kalau masyarakat katakan timbulnya New Orde Baru, bisa jadi. Bisa jadi. New Orde Baru bukan dalam artian yang negatif ya, tapi kita mengambil istilah sentralistik. Ya. Karena kan gara-gara dulu menurut yang kita amati, istilah sentralistik ini yang harus diapakan menjadi desentralisasi. Ya. Nah ya kan, itu yang kita maksudkan New Orde Jadi Baru. waktu Orde Baru partai hanya 3 gitu. Betul. PDI, Golkar, P3. Ya. Nah, ke depan tuh kemungkinan kan terjadi Golkar Neo baru, Neo, yang kelompok Golkar bersatu lagi, PDIP dan PKS. PKS ini yang partai-partai Islam dalam tanda petik ya. Nasionalisnya. Ya. Bisa aja merujuk kalau nengok koalisi. Nah, saya dengar lagi, pokoknya di daerah sini kita tidak mau dukung. Di tempat lain tekan, karena kamu tidak dukung daerah ini, habis sana dekat kamu juga. Mana daerahnya mungkin orang awak tahu lah itu. Jadi bisa saja nanti sebuah negosiasi yang apik dan tingkat tinggi, permainan di pilkada di daerah A itu berhubungan dengan pilkada di daerah B. Iya. Karena saling tawar-menawar. Saling tawar-menawar. Iya. Nah, cuma yang memilih nomor 2-nya. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, tempat lain bisa jadi bargaining kalau maunya untuk mengamankan pemilu 2009, ini satu paketkan dari sekarang. Jadi kenapa demikian? Siapa yang menguasai kepala daerah? Ya. Kemungkinan kedepannya pemilu berikutnya bisa disesuaikan hasilnya gitu kan. Nah, ini itu menurut analisis baru. Betul. Kita hanya berbicara sebagai seorang akademisi, tentu berbicara hanya sebuah analisis atau hipotesa itu. Oke, pemirsa Solo Minang TV, sedikit agak lumayan menarik membuat menambah wawasan kita berbicara tentang politik. Kadang-kadang raso-raso duduk-duduk di kedai kopi gitu kan, karena memang duduk-duduk di kedai kopi itu kan pintar-pintar orang, macam-macam ilmu yang masuk di situ kan gitu. Bang, saya baca dulu ya Bang. Silakan. Ya Bang ya. Izin pemirsa Solo Minang TV. Salam Ambo Samo Pak Tip. Itu dari Pak Alpen tadi ya. Rida Yosrizal Udo menonton saya. Donald bin Rajab Allah. Askar Zen resiko tadi udah kita bahas. Terus Askar Zen lagi juga berkata, di saat kota kosong yang menang, maka wali kota akan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk, bukan lagi pemimpin pilihan rakyat. Ya, betul. Betul, seperti yang dijelaskan oleh Pak Tibrani tadi itu. Hendra Taufik Tigos, hati-hati Pak, waspada. Karena lingkar foto gitu. Karena kan musim seperti itu sekarang Pak. Ya kan? Itu dipanggil ya, kan itu ya kan? Oke, insya Allah Bang Hendra, mudah-mudahan kami dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, Pak Askar Zen, Kabupaten dan Kota Makassar yang pernah terjadi kota kosong yang menang, betul, betul Pak Askar. Seperti penjelasan dari Pak Dr. Tibrani tadi, bahwasanya salah satu contoh daerah yang melawan kota kosong yang kota kosongnya yang menang, di Kota Makassar. Di salah satunya adalah Kota Makassar. Bahkan kabarnya salah satu keluarga dari petinggi di Indonesia ya. Kita nggak usah sebut lah istilahnya kan. Semua orang mungkin pada tahu kan begitu ya kan. Bang, kayaknya diskusi ini sebenarnya menarik, tapi memang kadang-kadang kita kan punya waktu yang terbatas. Bang, kita persempit cerita kita di Batam dan Kepri Bang. Nah, jadi. Iya kan? Karena memang
situasi kan cukup apa sekarang cukup ya, kita tentu hanya bisa mengamati dari sisi media. Ya. Bagaimana perkembangan detik per detik ya minimal di daerah Batam itu sendiri. Sebelum ke situ, Bang, apakah salah satu kepentingan dalam tanda petik pusat itu sendiri mengamankan dalam tanda petik Batam itu, ada ndak hubungan jo PSN gitu, Bang? Jadi yang saya tahu ya, yang penting isu nasionalnya, ada beberapa provinsi dan kabupaten kota yang diperhatikan tanda kutip nasional, yang berpengaruh secara strategis untuk kepentingan nasional. Nah, salah satunya Batam. Jadi menjadi perhatian ya. Batam bukan strategis karena jumlah pemilihnya sedikit kok. Iya, betul. Tidak sampai 1 juta. Iya. Tapi jadi prioritas apa? Karena kepentingan strategi nasional itu dari segi ekonominya. Iya. Akan mempengaruhi ekonomi nasional. Ekonomi secara nasional. Ya, jadi makanya. Jadi Batam perlu pengontrolan ketat. Ya. Nah, jadi perlu orang-orang yang mau mengelola Batam ini memang sesuai atau searah dengan kebijakan pusat. Nah, jadi kan sekarang ini kita perhatikan supaya visi misi dari Pak Prabowo Gibran bisa terwujud, maka harus didukung oleh gubernur daerah-daerah. Ya, kepala daerah supaya visi itu memang aman terwujud. Nah, itu maksudnya. Segi positifnya. Betul. Tapi kan segi negatifnya terjadi penurunan mutu demokrasi di Indonesia. Karena kayak tidak ada lagi kewenangan DPW untuk menentukan calon. Sementara yang punya wilayah dia. Ya. Sementara yang tahu karakter orang dia. Ya. Nah, tapi pusat karena kepentingan nasional lebih besar, kita harus bersatu dengan ini supaya apa? Kedepannya program ini bisa berjalan dan aman untuk periode berikutnya. Itu dalam strategi memperoleh kekuasaan sih masuk akal. Masuk akal ya. Kelawak itu tuh tentu lah gitu, Pak. Kalau Pak Tip jadi calon wali kota itu lainlah cerita kalian. Oke, di sana saudara Minang TV, Bang. Kalau dibilang ini terakhir mungkin juga tidak, mungkin bisa saja nanti muncul hal-hal yang perlu ditanyakan. Khusus kita tadi kita kan telah berbicara terakhir tadi Wak mengecek berbicara spesifik tentang perkembangan di Batam. Tentu yang kita ketahui sekitar 80% lebih kurang lah ya. Pada saat ini ya mungkin sekitar 70 lebih lah ya. Berapa persen itu? Ada 70 lebih lah ya. Kemarin itu udah 34% ya. Jadi yang belum mengasih rekomendasi itu kan PDIP itu kan 7 kursi, PKS itu 6, Hanura 2. Berarti ada 15. Dan tapi kalau PKN kemarin udah kan? Ya, udah. 15 lah. 15. Bang, bagaimana ini tentu membuat sebuah dalam tanda petik sedikit euforia bagi teman-teman yang mungkin selama ini berjuang terus bagaimana Pak Amsakar bisa menjadi seorang calon wali kota. Melihat kalkulasi, ini kita hanya berbicara di atas kertas. Berbicara kenyataan tentu berada di KPU nanti, kan begitu ya. Melihat seperti ini dan dibandingkan dengan undang-undang itu sendiri, anggaplah nanti kalau seandainya PKS dengan PDIP bergabung, bisa mencalonkan tuh? Bisa kan? 13 orang. 13, berarti bisa dia mencalonkan, berarti terbentuk poros baru. Perjuangan akan tetap dilanjutkan seperti biasa, layaknya sebuah kontestansi pilkada itu sendiri. Tapi jika seandainya berbicara andai-andai, salah satu dari dua partai ini akhirnya memberikan kepada koalisi besar dukungannya, tentu otomatis memang melawan kota kosong. Dalam tanda petik tadi tidak akan salah satu partai yang belum atau bahkan tidak mau memberikan rekomendasi, tidak akan bisa lagi mencalonkan sesuai dengan persyaratan undang-undang itu sendiri. Bang,
Apa saran abang menghadapi itu jika memang kenyataannya seperti itu? Seperti apa sebuah tim bekerja untuk apanya gitu? Karena bisa saja muncul sebuah kayak euforia sehingga tak perlu lagi lah, kita kan udah hampir 100% ini. Menang juga pokoknya. Jadi semacam jadi takabur nanti kan? Menjadi sebuah ketakaburan bagi tim-tim atau sebagian masyarakat yang berpihak kepada calon yang kita maksudkan. Ini juga mungkin pemirsa Suara Minang TV tidak hanya berlaku saran ini atau pendapat abang kepada calon wali kota Batam, bisa juga dipakai oleh di beberapa daerah dalam tanda petik ya, yang mempunyai situasi dan kondisi yang sama. Bagaimana menurut abang seperti itu? Ya, pertama tadi dengan kondisi yang kita tahu belum keluar rekomendasi yang diumumkan itu betul. PDIP, PKS dan Hanura. Betul. Kalau seandainya PKS memberikan umpamanya itu, Hanura dengan PDIP juga ada cukup 10 kursi kan, minimal 20% dari. Iya, betul. Nah, kalau PKS dengan Hanura juga tidak cukup. Betul. PDIP dengan Hanura tidak cukup. Betul. Nah, memang salah satu peluangnya kalau dikaji yang angka PDIP, PKS ada atau tidak Hanura bisa satu poros lagi. Poros. Gitu. Ya. Nah, saat tadi minta saran saya bagaimana kondisi kedemikian. Saran saya kepada pendukung yang memenuhi syarat nanti, itu kata orang wak kacamata kudo lah. Do lawan kayu atau tetap lari. Ya tetap harus lari. menang. Tetap lari. Ya, tadi kan saya bilang legitimasi politik itu kalau kita menguasai panggung itu memang betul real. Mau ada lawan atau tidak, kita memang bukti mendukung pasangan yang sah ini. Supaya apa? Supaya legitimasi ke depannya kuat. Jadi kalau nanti kata orang awak menang seketiknya, ya kan gitu. Nyuci mene kawannya. Pasti lah menang aja ya. Nggak ada lawan gitu, apalagi betul. ada lawan kan. Iya, betul. Jadi jangan kita mengimbau kepada yang pro, yang pasangan calon nanti ya harus buktikan bahwa kita memang dukung dia. Mau ada lawannya kolom kosong atau kotak kosong atau ada pasangan. Iya, betul. Buktikan. Itu pembelajaran politik ke depan. Nah, cuma memang yang dari akademisi atau dari kampus kami lihat ada semacam kemunduran itu yang sangat sedikit. Iya. Saya secara akademik lebih suka ada lawan. Jadi ada alternatif masyarakat ya. Putra terbaik muncul ada 2 kan begitu bahasa kasarnya. Jadi masyarakat punya pilihan. Ya. Jadi kata orang kok enggak lama menang bayi itu. Iya ya, istilah menang bayi. Menang bayi itu ada pertanyaan berikutnya kalau enggak. Betul. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Baru ada lawan lagi. Ya kecuali kalau ada kebijakan presiden lah umpama ya kan. Itu udah ada pertandingan baru. Iya, kan, pertandingan baru. Ulang dari awal lagi. Iya. Jadi jangan sampai menang bayi kalah lah kan gitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita berakhir pertemuan pada malam hari ini dengan Bapak Tibrani dalam sebuah podcast bersama tokoh, saya ingin membacakan lagi, masih ada nih Bang. Iya, terus aja. Satu, Rosmiati Irma, jempol aja. Terima kasih Ibu Rosmiati. Bapak Rizaldi, ini akibat ikut DPP, pengurus partai di daerah hanya ikut DPP. Ya. Ini yang kita sebut dengan sentralistik tadi. Mirip-mirip dengan, kalau kita nggak sebut istilah New Orde Baru, mirip-mirip lah gitu ya. Ya. Oke, Abang ada lagi nak yang pingin Abang sampaikan lagi sehubungan diskusi-diskusi ringan kita pada malam hari ini. Sudah sekitar 45 menit kita berbicara dan berdiskusi. Kalau ada lagi yang pingin Abang sampaikan, ya apa yang Abang tahu lah sehubungan dengan persoalan politik, marketingnya kuliah 3 SKS kami tidak ada. Mungkin bisa. Ya, saya menghimbau bahwa pendapat saya tentang kata-kata kosong itu tidak ada tendensi kepada pihak manapun. Betul. Itu murni hipotesis sebagai akademisi. Iya. Dengan melihat perkembangan yang tadi.
Jadi bukan kita mengecilkan ada pihak yang ditanda kutipkan. Betul, ya. betul, betul, Ini betul. karena memang mengarah ke itu. Ya. Nah, walaupun belum pasti, paling tidak sudah mendapat yang lebih besar gitu ya. Kata bahasa orang kampus masih hipotesa ini. Ya, hipotesa Hipotesa adalah jawaban sementara, ya. sesuatu penelitian belum dibuktikan. Betul, betul. Nah, hipotesanya demikian. Yang berikutnya, apapun yang terjadi di sini itu ya secara itu kehendak yang langit, kehendak Tuhan kuasa. Ya, Siapa yang akan menyangka hanya mengerucut pasang partainya pendukung segitu besar? Ya, betul. Tidak direkayasa itu kan? Ya, betul, betul. Terjadi secara alami gitu. Nah, apa pembelajaran kita di sini? Nah, pembelajaran kita di sini karena kita negara penganut demokrasi. Ya. Nah, mudah-mudahan DPR yang belum dilantik sekarang memikirkan ini. Kita mau sebenarnya ada peningkatan mutu demokrasi. Betul, betul. Kalau terjadinya pengambil alihan kewenangan pencalonan itu disebutkan undang harus rekomendasi DPP, itu langkah mundur ya. Ya, langkah mundur. Langkah mundur dari demokrasi kita yang sudah maju. Betul, betul. Jadi kita terhenti atau berundur selangkah jadinya. Lebih baik demokrasi pencalonan pilkada diserahkan ke daerah aja. Ke daerah. Nah, kalaupun ada tanda tangannya DPP tanda tangan aja gitu. Tanda tangan dia mendukung ke demokrasi di daerah. Sesuai rekomendasi daerah. Iya. Nah, gimana cara menyelaraskan dengan kepentingan nasional? Ya, ya, ya. Visi misi wajib sama dengan mengarah nasional itu aja. Betul, betul. Jadi visi misi kepala daerah itu tidak bisa seenak dia buat. Harus apa visi nasional? Penjabaran di provinsi ke mana, penjabaran atau pelaksanaan di kabupaten kota seperti apa. Ya. Dia dikontrol di situnya, tapi jangan kontrol calonnya. Nah, itu yang saya katakan kemunduran itu. Betul, betul. Harusnya kita semakin bebas, bebas mencalonkan, bebas memilih. Ya, ya, ya. Itu yang demokrasi murni kan di situ. Betul, betul, betul. Nah, sekarang mulai tanda kutip terkangkangin dalam ya. hal pencalonannya ya. Betul, betul, betul. Sehingga nanti takutnya terjadi apatis dari pemilih yang betul, betul, betul. Lajaleh mah mengalih kan gitu. Nah, itu rumah soal aja nah. Nah, itu akan terjadi kemungkinan. Tapi saya mengimbau apapun yang terjadi di pilkada ke depan yang namanya mendukung demokrasi, kita buktinya adalah datang ke TPS. Ya. Siapa yang menurut hati nurani yang terbaik, pilihlah itu. Jangan karena ada orang samping, karena orang tetangga, atau karena apa. Atau bahkan kena uang. Ya. So, masalah money politik juga cacat dalam demokrasi sebenarnya. Kita lebih baik memilih secara akal sehat, kata Rocky kan. Betul. Oke. Pemirsa Dunsana Soro Minang TV, memang terasa waktu singkat saja ya, padahal 1 jam. Sudah 9:21 kurang 10. Berarti udah hampir 1 jam kita berbicara dengan beliau, Bapak Dr. Tibradi, yang seorang akademisi di bidang base marketing, tetapi bisa menghubungkan berdasarkan pengalaman menjabat sebagai beberapa lembaga termasuk KPU itu sendiri, baik di Kota Batam maupun di provinsi, bisa menghubungkan antara marketing dengan politik itu sendiri. Satu hal, pemirsa Soro Minang TV, tentu istilah lawan kotak kosong atau lawan kolom kosong bukan suatu istilah yang haram bagi demokrasi itu sendiri. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang haram dalam hal itu, tidak ada yang salah dalam fenomena atau hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi pemirsa Soro Minang TV, tinggal hanya kita sebagai masyarakat atau bahkan lebih singkat disebut dengan daftar pemilih tetap itu nantinya, gunakanlah hak pilih itu sesuai dengan hati nurani kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu siapa yang paling tepat untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Apakah A dengan B atau A dengan kolom kosong, itu terserah kepada para DPT itu sendiri. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kalau baca cerita tentang persoalan politik, banyak saja isi kepala gue pengen keluar, tapi memang
kru Suara Minang TV dan Pak Tibrani mempunyai sebuah keterbatasan dari sisi waktu. Bang, terima kasih banyak Bang. Ya. Kopi susu lah habis, kue pun lah habis, disambut dengan luar biasa dan penuh dengan keagraban. Langsung dari ruang dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau Kepulauan, kami All Crew Suara Minang TV melakukan seperti apa yang sama-sama kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan sedikit wawancara singkat kita atau cerita-cerita santai kita dengan Bapak Dr. Tibrani SEMM yang seorang akademisi dan sedikit lebih paham tentang persoalan politik, ini bisa memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat secara umum atau bahkan lebih ekstrim kepada para pendukung yang kita sebut orang yang akan mungkin melawan kolom kosong itu sendiri. Oke pemirsa, terima kasih banyak atas segala komentarnya, atas segala like-nya, atas segala subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang ada di channel YouTube, kami belum bisa membacakan, mohon maaf, karena memang kami hanya membaca yang ada di kolom komentar di fanpage Suara Minang TV. Terima kasih pemirsa Suara Minang TV, mohon maaf atas segala kekurangan kami dengan All Crew Suara Minang TV dan Bapak Dr. Tibrani. Tidak ada maksud kita menyinggung siapapun. Ini murni hanya sebuah kajian-kajian dan analisis akademis saja tentang situasi-situasi yang terjadi, khususnya tentang pilkada di Kota Batam itu sendiri. Terima kasih banyak semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara orang awak. Lah. Oh iya.